Selamat malam pemirsa, Ekonomi Challenges malam ini akan membahas bagaimana teka-teki ekonomi 2019 bersama saya Leonard Samosir. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia belakangan ini, banyak orang mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di tahun 2019. Untuk tidak membuat kita terlalu khawatir, untuk memperjelas bagaimana arah ekonomi itu, kita akan membahasnya malam ini. Dan kami langsung panggilkan para narasumber Ekonomi Challenges untuk malam ini. Yang pertama adalah Chief Economist atau Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan. Pak Anton, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Kami juga memperoleh kehormatan kehadiran Chief Economist Bank BCA, David Sumual. Pak David, selamat malam. Silakan ke tempat duduk. Kemudian juga kami hadirkan Chief Economist Bank BNI, Rian Kirianto. Mas Rian, selamat malam. Silakan. Dan Chief Economist dari Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Bang Panggabean, selamat malam. Silakan. Sebelum kita cari tahu seperti apa sebetulnya kira-kira ekonomi Indonesia 2019, Bapak-Bapak, kita akan melihat dulu, pemirsa, ada beberapa data yang membuat beberapa orang, mungkin Anda pemirsa yang berkecimpung di dunia pasar modal belakangan ini sudah mulai mengetahui dan mulai khawatir. Tapi apakah betul demikian? Kita punya data yang berasal dari Bank Sentral Amerika Serikat atau sering disebut The Fed. Ada sinyal resesi yang muncul. Diperkirakan ini data dari tahun 1965 karena mengecilnya kurva imbal hasil dari obligasi jangka panjang dan jangka menengah Amerika Serikat, maka itu diperkirakan mungkin akan mengarah ke resesi. Kita melihat di sini 2015, di tahun 2005, kemudian di tahun sekitar 2000 juga sudah terjadi, di tahun 1980 kalau kita mundur lagi itu terjadi resesi besar. Dikhawatirkan resesi itu akan mengenai Amerika di tahun 2020. Bagaimana dampaknya kepada Eropa? Eropa kalau kita melihat zona euro, ini data kami peroleh dari Trading Economics dan Eurostat, bagaimana pertumbuhan ekonomi atau PDB Uni Eropa relatifly mulai turun. Kalau kita lihat angka terakhir, grafis terakhir di sini, di 2018 menjelang 2019, sudah di kisaran kurang dari 2% untuk pertumbuhan PDB zona euro. Kita melihat bagaimana tingkat suku bunga zona euro. Kalau kita tahu bahwa Amerika Serikat sudah menaikkan suku bunganya dari hampir nol atau virtually zero menjadi beberapa kali di tahun ini, euro malah belum menaikkan suku bunga sama sekali. Kita lihat sampai sekarang suku bunga Uni Eropa atau euro baru di 0%. Kalau kita melihat data-data ini, bagaimana Indonesia ada di peta ekonomi dunia. Data dari Morgan Stanley memperlihatkan bahwa di Outlook 2019, Indonesia untuk Forex atau Foreign Exchange masih dalam kategori disukai. Kalau kita lihat di kategori yang dislike atau tidak disukai, salah satunya adalah Tiongkok. Bagaimana dengan tarif atau suku bunga, kita melihat Indonesia juga masih dalam kondisi yang disukai, tetapi tidak kita lihat datanya di pertumbuhan kredit. Perkiraan mata uang global untuk tahun ini kita melihat rupiah sempat menyentuh 15.000. Morgan Stanley dalam Morgan Stanley Global Outlook 2019 memperkirakan rupiah di tahun 2019 dari triwulan pertama hingga triwulan keempat akan bergerak di kisaran 14.400 sampai di 14.000 di triwulan keempat 2019. Ini sangat optimis. Bahkan di tahun 2020 Morgan Stanley memperkirakan rupiah akan menguat lagi di 13.600 di triwulan keempat di 2020 sampai di 13.900 di triwulan pertama. Bagaimana dengan regional, Indonesia masih memberikan imbal hasil yang cukup baik. Tapi kalau melihat data-data itu, saya ingin ke Pak Adrian Panggabean dulu. Pak Adrian, sebetulnya apakah memang kita akan melihat Amerika ini masuk ke resesi? Karena kalau kita melihat itu berarti jangan-jangan apa yang sudah terjadi kemarin ketika rupiah gonjang-ganjing sampai di 15.000, jangan-jangan kita akan melihat lagi di tahun 2019. Menurut Anda bagaimana? Kalau saya lihat dari slope dari yield curve di Amerika Serikat, memang sudah mulai nampak penyempitan antara tenor 20 dengan tenor 2 tahun. Dan itu yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk melihat apakah yield curve di itu sudah mulai flat atau arah inversion. Sebetulnya inversion pun sudah mulai terlihat karena tenor 3 tahun itu sudah lebih tinggi yieldnya daripada tenor 5 tahun. Artinya apa sih kalau di dalam bahasa awam itu maksudnya apa dampaknya ke ekonomi Amerika, Pak Adrian? Sebetulnya yield curve ini kan sama inversion ini kan menggambarkan psikologi market loss aversion. Artinya orang nggak mau terjebak dalam rugi ya. Nature dari bonds ini kan adalah fixed income. Artinya
mau beli jangka pendek atau jangka panjang sama saja. Tapi kalau misalnya mereka itu khawatir akan perekonomian dalam jangka pendek, biasanya mereka akan jual yang tenor pendek dan mereka beli tenor panjang. Pada saat tenor panjang dia beli dan tenor pendek itu dijual, lalu terjadilah inversion di dalam yield curve. Artinya likuiditas di dalam jangka pendek untuk membiayai perekonomian atau aktivitas perekonomian nggak ada. Pada saat liquidity squeeze terjadi, resesi kemudian menyusul. Jadi Anda setuju bahwa Amerika memang benar katanya di 2020 akan menuju resesi? Tanda-tandanya sudah ada. Dan kelihatannya dari kurva yang saya sampaikan tadi, itu memang kelihatannya sudah mulai mirip ke tahun 2006. 2 tahun sebelum terjadi krisis 2008. Pak Anton Gunawan setuju dengan pandangan Pak Adrian Panggabean bahwa Amerika 2020 nanti akan masuk ke resesi? Pengertian resesi mungkin perlu diperhatikan dulu ya. Bahwa ada 2 kuartal berturut-turut dia akan negatif growth. Dan kelihatannya kalau menurut saya sih itu degree dari penurunannya yang mesti diperhatikan. Saya sih nggak ngelihat dia langsung akan ke resesi di tahun 2019 misalkan. Tetapi lebih perlambatan iya. Kalau dampaknya kepada regional Asia, khususnya Indonesia, seperti apa Pak Anton? Untuk regional Asia justru mungkin kelihatannya beberapa negara Asia yang banyak memproduksi beberapa komoditi yang memang diminta oleh Amerika, itu akan yang lebih terkena. Misalkan aja seperti kayak dari Singapura dan dari beberapa negara Vietnam dan lainnya lebih dekat hubungannya. Sementara kita Indonesia itu mungkin nggak terlalu banget kena ya. Ada sih kena, tetapi mungkin tidak akan terlalu besar. Malah kita mungkin akan mesti lebih hati-hati kalau seandainya China akan terkena dampaknya dan melambat lebih cepat, impact-nya lebih besar terhadap growth kita dibandingkan kalau langsung dari Amerikanya. Pak David Sumual, pandangannya seperti apa? Ya, saya setuju dengan Pak Anton Gunawan ya. Memang kalau kita regress ke belakang, 10-12 tahun terakhir itu memang ekonomi kita tergantung sekali atau inline pergerakannya itu dengan ekonomi China. Terlebih juga kita lihat memang banyak ekspor komoditas kita ke sana ya. Salah satunya CPO. Jadi kalau kita regress itu ya CPO itu memang inline juga dengan ekonomi kita. Jadi memang bagaimana ketika terjadi perlambatan di China ataupun di Amerika itu kita mencari sumber pertumbuhan lain di luar itu, di luar kedua negara tersebut atau komoditasnya yang kita perlambatan itu terjadi lebih karena perang dagang yang sekarang sedang berusaha diredam atau seperti apa? Ya ini kan ekonomi ada siklus ya. Kadang siklusnya sedang di atas ya. China waktu itu 2008 kita ingat mereka ketika terjadi global financial crisis mereka mendorong ekonominya dengan stimulus. Salah satunya di sektor konstruksi dan properti. Dan sekarang kita lihat memang kalau lihat data itu 22% properti di sana memang sudah empty ya, nggak dihuni. Jadi memang sudah berlebihan, jadi oversupply di beberapa segmen properti di sana. Jadi mereka mungkin harus cari cara untuk menstimulus ekonominya dengan cara lain. Karena memang ekonomi sedang melambat ya dalam 5 tahun terakhir. Ini secara global begitu ya, tetap melambat. Nanti selepas jeda saya ingin ke Mas Rian, karena yang paling penting kan bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi ancaman perang dagang, bagaimana perlambatan pertumbuhan ekonomi global tahun depan. Tapi kita harus jeda dulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membahas bagaimana teka-teki ekonomi 2019. Saya ingin ke Mas Rian Kirianto. Mas, kalau kita melihat ancaman perang dagang Amerika-Tiongkok, agak mereda karena ada kesepakatan untuk semacam gencatan senjata setelah KTT G20. Tetapi pertanyaannya adalah setelah ada kasus dengan petinggi Huawei, kan kembali memanas lagi begitu ya. Nah, ini kira-kira akan terbawa di 2019, akan berdampak kepada gonjang-ganjing nilai tukar khususnya, atau seperti apa kalau Anda lihat? Yang harus kita pahami bahwa kejadian yang di Amerika versus Cina itu cepat atau lambat akan melalui transmisi 2 jalur. Yang pertama adalah jalur finance atau jalur keuangan, dan kita sudah merasakan selama ini bagaimana Indonesian rupiah mengalami